Halo semuanya, balik lagi Stepian dari Teknoza ID. Langsung aja, ini dia Realme GT Master Edition, smartphone paling barunya Realme yang kemarin saya tebus di harga flash sale 4.999 juta. Dikasih bonus SIM card dari Telkomsel dan juga Realme e-card dari BRI Breezy yang kita bisa jadiin sebagai e-money. Pertama-tama, ini dia tampilan box dari Realme GT Master Edition. Warnanya hitam dengan tulisan berwarna silver. Bentuk boxnya ngingetin saya sama box smartphone dari flagship Oppo yang biasanya emang bentuknya premium. Untuk di bagian belakang, Realme sengaja mau show off karena tulisan selling point-nya dibikin gede banget. SoC Snapdragon 778G 5G, terus ada layar Super AMOLED 120Hz, Super Dart Charge 65W, dan terakhir Super Slim Master Design. Untuk unit ini varian 8 plus 256GB. Warnanya saya ambil Voyager Grey alias yang varian desain copper. Sekedar info aja, ini adalah flash sale kedua karena di flash sale pertama saya nggak kebagian warna greynya, jadi terpaksa beli di flash sale kedua. Oke, langsung aja kita open box dulu smartphone-nya. Begitu dibuka langsung disambut, "Hey, welcome to Realme Family." Di dalamnya ada kartu garansi dan juga manual book berbahasa Indonesia. Dilanjut ada smartphone-nya, terus di bawahnya ada soft case warna grey yang desainnya sama kayak bagian backdoor-nya. Ada charger Super Dart 65W yang bentuk batoknya itu gede banget. Terakhir ada kabel data USB Type-C dan juga SIM ejector. Nggak dapet earphone, dan supaya lebih rapih, ayo kita beresin dulu. Oke, ini dia smartphone-nya dan kita buka dulu plastik back cover pembungkusnya. Jujur ya, penampakan bagian backdoor Realme GT Master Edition yang versi copper ini jauh lebih bagus dibanding foto di brosurnya. Bahannya ala-ala vegan leather. Kalau dipegang sama tangan, teksturnya berasa solid dan bukan kaleng-kaleng. Tulisan Realme dan tanda tangan dari Akang Naoto juga matching ukuran dan posisinya, nggak kayak Dare Tulipnya Realme 8. Bam kameranya juga gokil tipis, nyaris flat sama body yang udah termasuk tipis juga. Tombol powernya ada di kanan dan di sebelah kirinya ada tombol volume. Di atas ada secondary microphone dan di bawahnya ada single speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Penasaran kalau dipakein soft case di paket pembeliannya kayak gimana? Kira-kira kelihatannya kayak gini. Teksturnya tetap kelihatan. Case-nya juga nggak terlalu tebel dan ngepas banget di tangan. Bagian layar pas mati hitamnya pekat banget dan kita udah dikasih anti gores standar dari pabriknya. Langsung aja kita nyalain dan di setup dulu. Oke, udah saya setup dan sekarang udah masuk ke home screen. Layarnya 6,5 inci Super AMOLED resolusi Full HD Plus di refresh rate 120Hz. Kalau dari mata saya sih layar Super AMOLED-nya vivid dan tajam ya. Bisa jadi mendekati Samsung atau bahkan selevel. Cuma bezel dagunya sayangnya belum setipis smartphone flagship. Masih kelihatan kayak smartphone 3-5 jutaan lah. Tapi secara keseluruhan impresi pertama saya sama smartphone ini layarnya bagus banget. UI-nya juga udah nyediain pilihan refresh rate standby di 120Hz terus, yang bikin gerakan layarnya bisa lebih smooth dibandingin pakai mode adaptif yang kadang suka naik turun. Jadi dengan bodi yang tipis dan layar yang pas, handling dari Realme GT Master Edition ini enak banget. Dipakai satu tangan juga nggak jadi masalah, PW dan enak-enak aja, nggak bikin pegel. Bloatware bawaan UI-nya seperti biasa masih ada, tapi bisa dihapus atau di uninstall. Aplikasi Baca Plus yang dulu seingat saya nggak bisa di uninstall, sekarang udah bisa. Dari open box Realme GT Master Edition langsung jalan pakai Realme UI 2.0 dengan basis Android 11. Punya juga fitur expand RAM sampai ekstra plus 5GB. Dari total storage 256GB, sistemnya udah makan size sekitar 20GB. Masih lega kok, ini kan 256GB ya. Itu juga alasan kenapa cuma pakai dual SIM tray tanpa external memory. Buat skor Antutunya juga nggak sembarangan. Snapdragon 778G ini selain udah punya koneksi 5G, fabrikasinya di 6 nanometer. Jadi bikin chipset seri 7 dari Qualcomm ini bisa mepet ke flagship. Skornya 500 ribuan poin yang mirip sama Snapdragon 860
yang masih pakai koneksi 4G. Jadi kayaknya bakal menarik kalau nanti kita review terutama di sektor performa dan gamingnya. Karena saya penasaran juga sama mode GT-nya yang katanya bisa bikin performa smartphone ini bisa lebih ngebut. So stay tune terus ya buat video review dan versusnya. Sedikit preview buat kamera belakangnya, ada 3 yang utamanya 64 megapiksel. Ada juga beberapa fitur baru kayak stereo mode, dual view video, dan juga mode street photography. Kalau mode pro-nya lumayan lengkap, ISO-nya bisa sampai 6400, shutter speed-nya bisa sampai 32 detik, dan bisa pakai mode format RAW. Untuk video kamera belakang bisa resolusi Full HD 60 fps, maksimal di 4K 30 fps, dan punya fitur Ultra Steady Video. Kalau kamera depan 32 megapiksel buat videonya maksimal Full HD 30 fps dan punya juga Ultra Steady Video. Terakhir untuk fitur night mode-nya bisa aktif di semua lensa. Kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera depan juga. Oke, jadi itu dia tadi video unboxing dan hands-on singkat dari Realme GT Master Edition. Buat saya, smartphone ini cukup menarik dan bisa dibilang comeback-nya Realme di persaingan harga 5 jutaan yang mungkin sebelumnya pilihan terbaiknya ada di Poco F3. Buat yang penasaran, tenang, nanti saya bikinin video versus kedua smartphone ini. Makanya, yuk dibantu subscribe, di-share, dan pastiin nyalain bel notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Oke? Sekian dulu video kali ini, semoga kita semua selalu sehat selalu, supaya bisa ketemu terus di video-video selanjutnya. Dari Planet Bumi, Teknoza ID, dan Stepian out.